Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sahabat jelajah desa Kluwut. Ini di tepi sungai pendaratan ikan Kluwut. Nggak sengaja biasa ciduk nih, ciduk menciduk dengan Kaji Gubron. Caleg dari Gerindra nomor berapa, Ci? 4. Katanya kemarin nomor 2. Dinamika politik. Nih habis takziah ya, Ci? Ya, mampir, alhamdulillah saya dapat kopinya ini. Kopinya sing juragan. Dengan perubahan nomor yang tadinya 2 ke 4 gimana menurut Pak Haji? Mas Kaji lah ya. Ya, semua itu kan tergantung di awal. Ya. Jadi awal kita untuk mencalonkan diri sebagai perwakilan rakyat itu apa? Motifnya apa? Ya, motifnya apa? Jadi tidak terpacu pada perubahan nomor. Jadi walaupun ada perubahan nomor pun saya rasa tidak ada masalah. Karena apalagi sistem sekarang adalah sistem proporsional terbuka. Siapa yang banyak tidak harus nomor urut. Jadi itu tidak ada masalah adanya pergeseran nomor. Seperti itu, Bang Sakwet. Kalau untuk konstituen di Kluwut dan sekitar Kluwut atau Bulakam Wanasari gimana, Ci? Sampai hari ini. Ya, positif ya. Semua respon positif dan semua tidak ada permasalahan dengan yang namanya pergeseran nomor. Tidak ada. Jadi sama kembali seperti kami bahwa ini adalah sistem proporsional terbuka, jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Tetap mereka pun support dan tetap menyuruh pribadi kami untuk konsisten, semangat, maju terus. Iya. Dan dalam konteks konstelasi atau kontestasi politik kan ada persaingan, ada kompetisi. Di Kluwut itu kan yang saya ingat katanya ada 8 calon dewan ya, calon wakil dewan. Ini gimana menurut Mas? Kan persaingan kayaknya panas nih. Satu persaingan itu adalah rahmat. Ya, jadi itu bagian kita sebagai seorang Islam harus mengimani. Jadi perbedaan, persaingan itu adalah rahmat. Namanya rahmat berarti itu untuk kemajuan. Yang kedua, walaupun calon anggota legislatif dari Kluwut cukup banyak, harapan saya minimal ada 1 atau 2 yang harus jadi. Syukur-syukur jadi semua. Kalau jadi semua nggak mungkin. Kita logis saja. Jadi kalau mamanya ada yang jadi semua nggak mungkin, karena kursi untuk dapil 6 itu hanya 9 dan itu diperbutkan oleh berapa puluh kontestan, puluh. Jadi nggak mungkin ya. Walaupun calon banyak, siapapun harus ada yang nyantol jadi, karena itu adalah gandolane wong Kluwut lah. Iya. Lah terkait dengan caleg mencaleg, biasanya para caleg ini kan suka janji. Kira-kira apa yang dijanjikan Anda kan nanti diberi kesempatan atau izin oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Mas Kaji jadi ini, ada janji kah atau ada harapan buat masyarakat nelayan desa Kluwut atau pada umumnya Wanasari Bulakamba? Ini harus konkret atau seperti apa? Karena gini, kita harus paham fungsi dari anggota legislatif. Berbeda antara anggota legislatif dengan lurah, dengan bupati, dengan gubernur berbeda. Karena fungsi anggota legislatif itu tugas utamanya hanya 3. Satu adalah penyusunan anggaran. Yang kedua adalah membuat aturan undang-undang, kalau umpamanya di kabupaten adalah perda. Yang ketiga adalah controlling atau pengawasan. Jadi kepada ini ya pemerintah ya. Betul. Jadi anggaran sudah dibuat, undang-undang sudah dibuat, tinggal nanti mengawasi eksekutif. Eksekutif ini ya seperti bupati seperti itu. Karena legislatif itu kan sebatas kontrol. Nah, tinggal nanti pembuatan penyusunan anggaran dan peraturan-peraturannya ini yang pro terhadap rakyat. Itu jadi usulan anggaran, perda dan sebagainya itu kita tampungan dari aspirasi masyarakat. Jadi kalau umpamanya harus konkret, itu berbeda antara anggota legislatif dengan lurah ataupun bupati ataupun gubernur ataupun presiden seperti itu. Jadi kalau umpamanya mereka bupati mengkampanyekan hal yang konkret, wajar
tetapi hal itu akan diusulkan kepada atau dibahas kepada anggota parlemen atau anggota legislatif. Baru nanti anggota legislatif ini kalau memang program-program itu membela atau mendukung masyarakat, maka anggota legislatif yang baik itu harus menyetujui, tidak untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Itu bangsa kuat. Gitu. Nah, ini pertanyaan klasik untuk kalangan saya, Mas Kaji. Kluwut itu kan sejak 2013 saya sering mendengungkan di media sosial bahwa Kluwut itu darurat sampah. Bahkan sekarang pun masih darurat sampah. Kenapa? Banyak faktor. Di antaranya kesadaran, fasilitas yang diberikan pemerintah, termasuk belum adanya TPS T3R. Kira-kira apa yang bisa dijanjikan kepada kami nih yang peduli akan sampah di Kluwut yang sudah darurat, yang sampai sekarang belum ada kunjung tanda-tanda akan ada proses Ya, sebenarnya sampah itu bukan sesuatu hal yang terbuang. Iya. Bukan waste, bukan limbah, bukan. Tetapi sampah ini sebetulnya adalah satu apa istilahnya punya nilai tersendiri, bisa diuangkan, bisa dihargai. Kayak profesi umpamanya, mohon maaf saudara-saudara kita yang mengkolek besi-besi tua, yang mengkolek tukang rongsok lah kita bilang seperti itu. Jadi kalau kita bisa menyadarkan kepada masyarakat bahwa sampah ini bukan sesuatu yang dibuang, tetapi justru mempunyai nilai manfaat, saya rasa tidak akan terjadi yang namanya permasalahan untuk sampah. Oh gitu ya. Ya ini sementara cukup karena ini spontan, apalagi ini kebetulan nongkrong dengan Pak Haji Warso Juragan ini. Ciduk spontan. Jadi mohon maaf Mas Haji, ganggu Juragan Pirik ya. Ini kebetulan habis takziah, alhamdulillah bisa ketemu dengan Mas Haji Kupron, adinya Mas Saim ya, yang sama-sama takziah ciduk di warung kopi. Warung kopinya siapa, Bi? Ya warung siapa? Warung kopinya siapa? Landut. Oke, terima kasih. Barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dengan Juragan, ini tukang rongsok. Anak, only konten.